Shalom para pasangan muda dan profesional. Welcome to Master Plan yang Couple and Pro Online Service. Wow, senang banget di tahun 2022 dan di ibadah pertama kita di tahun 2022 ini aku senang banget bisa sapa teman-teman, dan aku percaya setiap kita punya antusias dan semangat yang luar biasa untuk mengawali setiap rencana kita di 2022. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai online service kita kali ini, ada beberapa pengumuman yang ingin Farida sampaikan. Yang pertama, ibadah online kita kali ini akan dilayani oleh Young Couple and Pro Leader, yaitu Bro Randy Chandra Dinata. Wow, dengan tema Startup. Awal tahun yang baru adalah momentum yang tepat bagi setiap kita untuk memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya banget setiap kita punya kerinduan dan punya target yang baru yang akan kita gapai di tahun 2022. Nah, bagaimana memulainya dan apa yang harus kita persiapkan? Mari sama-sama kita persiapkan dulu Alkitab kita dan notes kita, jangan lupa ya teman-teman. Aku percaya setiap kita akan mendapat insight yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman setiap kita. Yang kedua, Jumat depan tanggal 28 Januari jam 8 malam kita akan mengadakan Friday Night Fellowship. Yuk kita sama-sama berfellowship dan bertumbuh bersama-sama di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening GBI Ebenezer melalui barcode yang tertera di layar kaca teman-teman semuanya. Dan yang keempat, jangan lupa untuk follow akun sosmed kita untuk mengetahui setiap update kegiatan, dan di sana juga akan ada setiap harinya akan dibagikan setiap ayat-ayat yang mungkin menguatkan teman-teman sekalian. Akun Instagram kita ada di MP Young and Pro. Jangan lupa ya teman-teman di follow. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman muda yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Raja di atas segala raja, Allah yang baik, yang perkasa. Amin. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Kau sempurna Yesus. Yes. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sama-sama katakan, syukur bagimu
bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Kembali nyanyikan. Pujian syukurku hanya bagimu, penyelamatku. Amin. Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Sama-sama katakan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Say, Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Oh, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Mari bawa setiap penyembahan kita, pujian kita yang terbaik buat Allah kita. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh,
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing, yeah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God.
All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every prayer that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah, I'm gonna sing of the goodness of Shalom rekan-rekan dari Masterplan Young Couples and Professional. Apa kabar? Senang sekali saya Randy Chandra Dinata pada kesempatan kali ini boleh menyapa teman-teman sekalian dan boleh diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di ibadah perdana online service kita di tahun 2022. Wow, sungguh bersyukur ya teman-teman kalau kita telah melewati tahun lalu dengan segala pergumulan, tantangan di dalamnya, dan kita boleh ada di awal tahun ini di dalam anugerah penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Sungguh kita bersyukur teman-teman karena Tuhan begitu setia dalam kehidupan kita. Walaupun ini ibadah perdana yang masih diadakan secara online, tapi teman-teman harap bersabar tentunya ya, karena selain kita sudah mengadakan ibadah onsite ya di ibadah raya kita, dan rencananya pun Masterplan Young Couples and Professional juga akan mengadakan ibadah onsite di bulan Februari ya. Jadi teman-teman harap bersabar. Nantikan informasi lebih lanjut via WhatsApp group, juga ada Instagram @mp-young-npro ya. Teman-teman boleh follow dan ikuti update-update terbaru ya yang akan diberikan di situ. Nah, di awal tahun 2022 ini ada sebuah tema yang akan kita bahas teman-teman, dan tentunya tema ini sangat relate dengan apa yang sedang kita alami, yaitu masa-masa di tahun baru. Dan tema pada kesempatan kali ini berjudul startup teman-teman ya, startup. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, itu artinya adalah momentum yang baru juga ya, momentum yang baru, momentum yang tepat bagi kita untuk memulai sebuah kehidupan yang baru bersama Tuhan, teman-teman. Memang untuk punya kehidupan yang baru, untuk memiliki kesadaran akan perubahan hidup itu nggak harus menunggu momen-momen tertentu, ya bisa kapan saja. Namun sangat disayangkan ya apabila ada sebuah momentum, ada sebuah event yang kita sedang jalani, namun kita tidak menangkap momentum dari event tersebut ya. Misalkan Natal, Tahun Baru, ulang tahun ya, Jumat Agung, Paskah, anniversary dalam relationship. Tentunya itu adalah momentum-momentum yang Tuhan hadirkan di dalam waktunya, dan alangkah baiknya kalau kita bisa menangkap momentum tersebut untuk mendapatkan satu perubahan, titik balik kepada sebuah perubahan yang lebih baik, teman-teman. Ya, jadi kalau kita belajar tentang startup, tentunya nanti kita akan gali lebih dalam mengenai makna dari startup itu. Namun hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam Alkitab, istilah pembaharuan itu bukanlah sesuatu yang asing, teman-teman. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ahli dalam membuat sebuah pembaharuan. Our God is God of renewal. Dialah Allah sang pembaharu, teman-teman, di dalam kehidupan. Ya, kita akan temukan di dalam ayat-ayat Alkitab. Salah satunya yang cukup terkenal itu dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 18
sampai 19a. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan berkata, "Tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah." Ya, ini ajakan untuk kita move on dari mungkin kegagalan, dari kehilangan, dari rasa trauma yang kita hadapi. Ya, percuma untuk mengingat-ingat yang sudah-sudah, mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Ya, itu adalah sebuah statement di dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya, bagaimana Tuhan berkata, aku membuat sesuatu yang baru, teman-teman. Nah, begitupun di dalam Perjanjian Baru kita akan menemukan, contohnya di 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ya, semua yang ada dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru. Belum lagi kita juga temukan bahwa Tuhan menjanjikan di dalam pemenuhan akan janjinya, yaitu keselamatan yang sempurna di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, ada langit baru, bumi baru. He makes all things new. Ya, jadi nggak heran teman-teman kalau hari ini kita membahas tentang startup, itu juga bicara tentang Tuhan yang memperbaharui segala sesuatu dan yang mengajak kita untuk memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Ya, dan tentunya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, menariknya teman-teman, istilah startup itu sendiri, apalagi kalau kita bahas usia-usia young couples and professional. Tentunya istilah startup itu sering kita dengar belakangan ini, khususnya ditemukan di dunia bisnis, teman-teman. Ya, ada istilah perusahaan startup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan startup itu? Perusahaan startup adalah perusahaan yang baru saja merintis dan belum lama beroperasi, teman-teman. Suatu perusahaan startup itu memiliki ciri khas sebagai berikut. Nah, 3 ciri khas ini tentunya nanti akan menjadi poin-poin penting yang akan saya bahas di dalam khotbah saya berikut ini. Ciri khas yang ada di dalam perusahaan startup itu yang pertama, mereka menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan core bisnisnya. Ya, semakin canggih di dalam dunia digital, dunia teknologi yang semakin berkembang, maka yang disebut sebagai perusahaan startup adalah mereka yang menciptakan inovasi teknologi, teman-teman. Ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda di dunia bisnis tentunya. Yang kedua, perusahaan startup memiliki ciri khas yaitu memiliki tujuan untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Ya, tujuannya untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat, memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Ya, startup nggak cuma mikirin soal keuntungan di awal, ya, bahkan ada istilah bakar duit untuk promosi, ya kan. Tapi yang jelas startup ini punya fokus, punya goals adalah untuk menjawab kebutuhan, teman-teman. Mereka akan mencari apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat, lalu mereka akan mencarikan solusi yang terbaik sehingga orang banyak merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan ini. Ya, mereka nggak perlu berfokus kepada uang atau keuntungan, tapi mereka menjawab kebutuhan, maka keuntungan itu akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Itu yang kedua, ya, menjawab kebutuhan. Yang ketiga, ciri khas dari perusahaan startup adalah menghadirkan disrupsi, teman-teman. Nah, nanti istilah disrupsi ini sendiri akan dibahas lebih jauh, ya. Tapi yang jelas perusahaan startup itu menghadirkan disrupsi di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah settle, yang sudah berjalan, ya. Sehingga nanti akan menarik, teman-teman. Bagaimana 3 ciri khas ini akan kita bahas, karena bicara tentang ciri khas startup ini memiliki kesamaan juga ternyata, teman-teman. Menariknya ya, di dalam prinsip kita menjalani satu perjalanan iman yang baru, memulai segala sesuatu yang baru bersama Tuhan, ternyata
saya perhatikan kurang lebih ada prinsip yang mirip teman-teman. Antara sebuah perusahaan startup juga dengan bagaimana kita startup kehidupan kita, satu perjalanan rohani kita yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kita belajar sama-sama ya. Ada 3 poin teman-teman yang tadi udah kita bahas. Beberapa kesamaan prinsip yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan untuk kita startup bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah siap untuk berinovasi, teman-teman. Siap untuk berinovasi. Sama seperti perusahaan startup, itu perlu untuk berpikir secara kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi, sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah ada sebelumnya. Nah, ironisnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, menurut satu penelitian yang saya temukan dari YouTube-nya Dr. Indrawan Nugroho, teman-teman, di situ dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan dari inovasi yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan termasuk yang rendah, teman-teman, dibandingkan negara-negara di dunia, bahkan di Asia dan juga di Asia Tenggara. Tingkat inovasinya itu sangat rendah. Artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda itu nggak banyak ditemukan di tengah bangsa ini. Ya, kalau kita pelajari lebih jauh kan inovasi itu dari, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan yang sudah dikenal. Ya, sesuatu yang baru itu jadi barang langka, teman-teman, di tengah-tengah bangsa kita. Ya, mungkin kalau kita cuma memandang secara lokal, kita akan berpikir, oh banyak kok hal-hal yang baru di tengah-tengah bangsa kita. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi secara global, ternyata negara-negara lain juga banyak hal yang baru, teman-teman. Dan ternyata Indonesia kalah dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain dalam hal inovasi. Nah, bicara tentang inovasi di dalam satu perusahaan startup, ternyata di dalam kehidupan kita secara rohani pun penting untuk kita melihat apakah ada inovasi di dalam kita membangun iman kita. Startup with God, memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan, itu perlu ada yang namanya inovasi, teman-teman. Berapa banyak dari kita yang terjebak di dalam satu rutinitas, mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi iman kita gitu-gitu aja. Tidak ada satu progres yang signifikan. Tidak ada satu perkembangan yang nyata dari tahun ke tahun. Rasanya kok gitu-gitu aja. Di awal tahun biasanya bergairah, habis Natal, tahun baru, oh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau rajin ibadah. Aku mau saat teduh nggak bolong-bolong lagi. Aku mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bisa kelar. Tapi biasanya itu semangat di awal doang, teman-teman. Kejadian, Keluaran, mentok di imamat biasanya ya. Udah sampai imamat, ini maksudnya apa ya? Aturan gitu kan. Dan biasanya mentok di situ dan akhirnya kehabisan bensin, teman-teman. Kita nggak bisa melangkah ya di dalam progres iman kita. Nah, aku percaya bahwa di masa-masa seperti itu kita perlu untuk yang pertama mengevaluasi diri, teman-teman. Ya, kita mengevaluasi diri, apa yang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita perbaharui dari kehidupan kita. Karena saya percaya hasil yang berbeda akan diperoleh ketika apa? Attitude, mentalitas kita, pendekatan kita, metode kita dalam melakukan segala sesuatu itu juga berbeda. Ya, tidak akan ada satu hasil yang berbeda atau berubah jikalau mentalitas kita, sikap perilaku kita, metode pendekatan kita dalam melakukan segala sesuatu itu aja, teman-teman. Perlu adanya kreativitas, perlu adanya inovasi di dalam kita menjalani iman Kristen kita. Ya, udah nggak zamannya lagi kita ngestak, udah nggak zamannya lagi kita gitu-gitu aja, teman-teman. It is time, ya waktunya bagi kita untuk
Start up with God. Memiliki inovasi di dalam keimanan kita. Nah, kita coba bicara lebih praktikal lagi teman-teman. Dalam hal sikap dan mentalitas kita, attitude kita saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Misalkan saat kita beribadah ya, secara online maupun secara onsite, saat kita membaca Alkitab. Adakah ketika kita melakukannya, kita itu melakukan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Kita sungguh-sungguh waktu kita baca Alkitab tuh hati kita terbuka dan bilang, Tuhan, I wanna know you more. Aku mau kenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupanku. Atau kita melakukannya cuma sebatas formalitas teman-teman. Kita cuma membacanya karena iya kan karena gue Kristen. Ya gue punya target, gue mau selesain Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi Alkitab itu cuma mengejar target teman-teman. Ada rutinitas, cuma sekedar formalitas. Tidak ada yang namanya rasa haus dan lapar untuk mengalami Tuhan. Mengenal dan mengalami Tuhan teman-teman. Selanjutnya yang bisa kita pertanyakan adalah, adakah yang namanya kualitas di dalam rutinitas? Saya bukan bilang, oh rutinitas itu salah. No, tentunya rutinitas itu kan bicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, akhirnya terbiasa, itu menjadi sesuatu yang habit, itu menjadi sesuatu yang rutin kita lakukan. Tidak ada yang salah dengan rutinitas, tapi yang jadi masalah adalah adakah kualitas di dalam rutinitas. Ada satu ayat yang cukup keras ketika di Alkitab Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya menjauh daripadaku. Wow, ini mengerikan sekali teman-teman. Ketika orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, mungkin dia melakukan liturgi, dia melakukan ibadah, melayani Tuhan bahkan, namun dikatakan, namun hatinya menjauh daripadaku. Yang mereka lakukan cuma semata-mata adalah perintah yang diajarkan oleh manusia. Hosea 6 ayat 6 juga berkata, sebab aku menyukai kasih setia lebih daripada korban bakaran. Kata Tuhan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban sembelihan. Pertanyaannya adalah, adakah kualitas di dalam rutinitas? Adakah hati yang mengasihi Tuhan di dalam korban yang kita bawa, pelayanan kita, persembahan kita? Adakah hati yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam pelayanan ataupun aktivitas rohani kita, teman-teman? Itu menjadi pertanyaan, ya. Dan harus ada perubahan, harus ada inovasi di dalam bagaimana kita bersikap, bagaimana mentalitas kita saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat kita berurusan dengan Tuhan. Yang berikutnya juga selain sikap dan mentalitas, bicara tentang metode teman-teman. Cara saat kita datang kepada Tuhan. Ya, ini hal yang sangat praktikal, namun seringkali kita miss saat kita melakukannya. Bicara tentang waktu pribadi kita dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa, baca Alkitab. Adakah kita mencari Tuhan di sisa-sisa tenaga kita? Sehabis kita berjeri lelah, bekerja, melakukan segala macam rutinitas kita, akhirnya kita datang sama Tuhan, udah capek, udah ngantuk di sisa-sisa tenaga kita. Atau justru kita dengan sengaja mempersiapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ini menjadi hal yang kelihatannya simpel, tapi ini penting, teman-teman. Banyak orang tidak mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan karena di dalam waktu dia pribadi dengan Tuhan itu justru di sisa-sisa. Entah itu waktu lagi benar-benar lelah, benar-benar ngantuk, sehingga dia nggak punya waktu untuk berurusan sama Tuhan dengan persiapan yang terbaik. Ya. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan itu pasti akan bisa memanage waktunya sebaik mungkin bagi Tuhan. Saya tahu, saya juga mengalami segala rutinitas, kesibukan dalam pekerjaan, studi, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Tapi apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, teman-teman? Ya, ayo mulai
prioritaskan Tuhan. Karena istilah tidak punya waktu itu sebenarnya bahasa lain dari bukan prioritas dan tidak terlalu penting. Dengan kata lain, kalau kita bilang sorry, gue gak punya waktu untuk Tuhan, gue gak punya waktu untuk bangun hubungan dengan Tuhan, artinya apa? Tuhan gak terlalu penting. Tuhan bukan prioritas. Karena buat apa yang kamu anggap prioritas, apa yang kita anggap sebagai hal yang penting, kita akan sebisa mungkin memanage waktu kita untuk menyediakan waktu itu bagi Tuhan. Amin. Ya, itu bicara tentang metode yang simple dan praktis, teman-teman. Berikutnya, adakah kita terbiasa menjalani segala sesuatunya seorang diri? Ya, di dalam menjalani perjalanan iman ini. Saya temukan banyak orang yang gagal di dalam perjalanan iman karena menjalani segala sesuatunya seorang diri. Kita temukan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya adalah mereka yang berjalan bersama-sama. Mereka yang punya orang lain untuk menopang, untuk mensupport dikala dia lemah, teman-teman. Ya, kita temukan orang-orang yang mulai sadar bahwa mereka butuh partner, mereka butuh pasangan hidup, mereka butuh komunitas yang saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya, dan itu menurut aku adalah sebuah inovasi yang membuat kita bisa berubah. Kalau selama ini kita jadi single fighter jalanin iman kita, ya nggak heran kita akan begitu-begitu aja. Tapi saya percaya sekarang kita punya pasangan hidup yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita punya komunitas yang couples and pro yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan. Masalahnya kita sadar nggak sih kalau kita butuh orang lain, kita butuh komunitas. Ya, kalau selama ini kita masih berusaha seorang diri, yuk ubah pendekatanmu, yuk ubah metodemu. Kita butuh orang lain. Jadikan itu inovasi yang baru, teman-teman, di dalam kita menjalani iman bersama Tuhan, menjalani startup bersama Tuhan. Ya, aku percaya masih banyak hal-hal yang lain, ya, tapi buat orang yang mengasihi Tuhan, yang namanya kreativitas, yang namanya inovasi itu pasti jadi bagian hidupnya. Dia akan kembangkan seluruh potensi dalam dirinya untuk dia bisa terus berprogres di dalam Tuhan. Dia nggak akan mengalami stagnasi. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti akan berinovasi, pasti akan memiliki kreativitas untuk terus mengembangkan setiap potensinya bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, siap untuk berinovasi. Yang kedua, teman-teman, apa sih kesamaan prinsip ya di dalam startup perusahaan tadi juga dengan startup bersama Tuhan? Yang kedua adalah miliki tujuan yang jelas dan bermakna. Ya, miliki tujuan yang jelas dan bermakna. Saya suka satu ayat di Amsal pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-18. King James Version bilang gini, "Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish." Kalau nggak punya visi, maka orang-orang akan menderita, akan binasa. Nah, pertanyaan sekarang, sebuah perusahaan startup tadi dikatakan memiliki visi, memiliki goals, yaitu menjawab kebutuhan untuk memberikan sebuah solusi bagi permasalahan di tengah masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan kita sebagai anak Tuhan, kalau mau memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan, punya goals nggak sih? Punya tujuan nggak sih? Buat saya pribadi, yang jadi goals bagi setiap anak Tuhan adalah ini. Yang pertama, aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang aku lakukan. Aku mau mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap kehidupanku. Dan aku mau menjadi berkat. Aku mau kehadiranku menjadi jawaban bagi permasalahan hidup orang lain. Wow, kalau orang punya goal seperti ini, saya percaya dia akan bisa memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Dia memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dalam kehidupannya. Dia nggak jadikan yang namanya uang, tadi ya, keuntungan, popularitas, kedudukan, pengakuan orang lain, itu dijadikan tujuan. Mereka tidak akan menjadikan hal-hal tersebut menjadi tujuan.
Fokus mereka, goals mereka adalah the glory of God. Dan bagaimana aku bisa blessed to be blessed. Aku diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu harusnya menjadi sebuah mindset, sebuah tujuan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Dan saya percaya teman-teman, bukan artinya ketika kita ya udah semuanya buat Tuhan terus jadi berkat, artinya nggak perlu lagi keuntungan, nggak perlu lagi uang, nggak perlu lagi kita menjadi orang yang terhormat. No, bukan itu maksudku. Tapi bagaimana ketika Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita memfokuskan tujuan kepada Tuhan dan kerajaannya, bagi kemuliaan dan juga berkat bagi sesama, saya percaya segala yang kita butuhkan itu ditambahkan oleh Tuhan. Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Tuhan akan berikan tentunya finansial yang baik dalam kehidupan kita. Kita juga jadi orang yang terhormat karena kita membawa nilai, membawa makna dalam kehidupan orang lain. Tapi ingat, yang bukan menjadi tujuan kita adalah hal-hal tersebut. Tujuan kita jelas, Yesus Kristus, kemuliaannya, kerajaannya, dan jadi berkat buat banyak orang. Amin teman-teman. Itu yang kedua, punya tujuan yang jelas dan bermakna. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, kita siap menghadapi yang namanya disrupsi. Nah, apa yang dimaksud dengan disrupsi? Disrupsi artinya gangguan atau kekacauan yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, ataupun proses. Nah, ketika satu perusahaan menjadi perusahaan startup, kehadirannya itu akan menghasilkan disrupsi, menghasilkan gangguan. Yang pertama tentunya apa? Bagi kenyamanan dirinya sendiri. Nggak gampang buat startup tentunya ya, teman-teman yang merintis sesuatu yang baru. Perlu modal yang besar, perlu tenaga, air mata, keringat, pengorbanan yang besar untuk memulai sesuatu yang baru. Di dalam diri maupun juga apa? Gangguan yang timbul di luar. Ya, tantangan yang timbul secara eksternal di luar kita. Pun ketika kita mau berubah secara rohani teman-teman, kita akan menghadapi ketidaknyamanan secara internal maupun eksternal. Pertanyaannya adalah, beranikah kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita, dan kita mulai menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul lewat apa? Perubahan hidup kita tadi. Ya, kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, pasti ada tantangannya. Dan buat saya pribadi, ketidaknyamanan justru itu adalah indikasi bahwa kita sedang bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan di tengah kenyamanan. Kalau mau bertumbuh, indikasinya apa? Ada ketidaknyamanan. Dan di dalam ketidaknyamanan itu jangan menyerah. Jangan berputus asa. Tetaplah melangkah bersama Tuhan. Amin teman-teman. Ya, itu menjadi fondasi, menjadi mindset yang harus kita miliki ketika kita memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan seperti ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ketika kita start up with God, itu bukan artinya segala masalah akan menyingkir dalam kehidupan kita. Segala masalah akan sirna dari kehidupan kita. Justru apa? Ketika kita ikut Yesus sungguh-sungguh, kita memulai bersama Yesus, kita menyadari bahwa itu bukanlah kebebasan dari masalah, namun justru kita akan menghadapi berbagai masalah yang baru oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Namun di situ teman-teman, satu hal yang perlu kita sadari, bahkan di dalam masalah sekalipun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan saya percaya sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam masalah kita Tuhan beserta, dan Tuhan akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih kuat,
menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang begitu mengasihi kita. Tetap semangat di tahun yang baru. Let's start up with God. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau di kesempatan kali ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, tahun yang baru ini adalah momentum bagi setiap kami, untuk kami memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Apapun yang sedang kami gumuli di dalam kehidupan kami Tuhan, yang terutama adalah pertumbuhan iman kami pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang senantiasa berproses di dalam kehidupan kami, untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa di dalam Engkau. Mungkin Tuhan mau memulai sesuatu yang baru juga di dalam relationship kami, dengan pasangan hidup kami, dengan suami maupun istri kami, dengan keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan, pimpin setiap kami, untuk kami boleh fokus menjadi berkat bagi pasangan kami, menjadi berkat bagi anak-anak kami, untuk kami mempermuliakan Tuhan lewat keluarga kami, lewat rumah tangga kami. Juga di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan banyak pergumulan, banyak tantangan di dalam dunia pekerjaan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya menjadi baru. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami. Jadikan kami alat di dalam tangan-Mu, biar lewat pekerjaan kami menjadi berkat buat banyak orang, nama-Mu Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang boleh mengenal Tuhan lewat kehidupan kami di tengah dunia pekerjaan kami. Berkati Tuhan ibadah dan pelayanan kami, berkati gereja kami GB Ebenezer Tuhan, berkati Bapak Gembala kami Pendeta Amos Hosea, Ibu Gina Hosea dan juga Gabriel Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati juga tim pengembalaan yang ada ya Tuhan, biar dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada, mereka boleh diberkati lewat pengembalaan di gereja kami, lewat pelayanan yang ada, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami. Kami siap untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Kau yang studi, Tuhan berkati studimu, Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Engkau yang masih single, Tuhan berkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. See you guys, Tuhan Yesus memberkati.